Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Injil berkisah tentang kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri, sebab Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hari Minggu Palma kita mengenangkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan Injil berkisah tentang kisah sengsara. Dalam permenungan saya terhadap bacaan Injil hari ini, ada banyak hal yang patut kita pelajari dari sikap hidup Yesus. Penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Yesus hari ini masuk ke Yerusalem dan orang mengeluk-ngelukkan Dia. Kita juga demikian. Kadang kita begitu bangga menjadi pengikut Kristus. Oh, saya orang Katolik sejak lahir. Tapi apakah kita sungguh mengenal Yesus? Apakah kita sungguh mengeluk-ngelukan Dia baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan kita? Apakah kita sungguh mengeluk-ngelukan Dia setiap hari? Jangan tunggu Natal atau Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang mengeluhkan Tuhan, orang yang sama yang akhirnya mencaci maki kemudian membunuh Yesus. Kita juga kadang mengalami hal yang demikian. Kadang kita bangga sebagai pengikut Kristus, tapi dari mulut yang satu dan sama, kadang keluar berkat sekaligus kutukan. Mari kita belajar untuk tetap setia dalam hidup ini seperti Yesus. Setia pada kehendak Allah. Setia memberikan dirinya untuk kebahagiaan Anda dan saya, tidak setengah-setengah. Tuhan tidak hanya memberikan hidupnya pada perayaan Paskah, tapi Tuhan memberikan seluruh hidupnya bagi Anda dan saya. Maka mari kita tumbuhkan budaya kerinduan untuk merayakan Ekaristi, di mana kita mengenangkan bahwa Tuhan memberikan hidupnya untuk Anda dan saya, Bapak Ibu. Tuhan sungguh baik. Maka dalam masa sengsara ini, beranikah kita juga mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Dalam bacaan kedua tadi, jelas dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kerendahan hati, tidak sombong. Kerendahan hati. Sebaliknya Ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Kerendahan hati itulah yang memampukan seseorang untuk berani berkorban bagi orang lain. Bagaimana dengan Anda dan saya?
Mari kita juga mengosongkan diri kita agar kita mampu berkorban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Sebaliknya ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Kita juga dipanggil untuk taat sampai mati, mengimani Dia sebagai satu-satunya Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Apakah kita setia, Bapak Ibu? Tuhan begitu setia memberikan seluruh hidupnya. Kadang kita hanya memberikan kepada Tuhan waktu-waktu sisa kita. Ke gereja saja kita masih memperhitungkan, khotbahnya lama, harus ada ini, itu lagi belum. Tuhan tidak memperhitungkan pengorbanannya bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Karena pengosongan diri dan kerendahan hati demikianlah, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari, kosongkan dirimu, rendahkan dirimu, maka Allah akan meninggikan engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kembali kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah mereka, memberikan mereka rahmat kesabaran dalam menghadapi penderitaan hidup mereka. Berikan mereka rahmat untuk mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Dan kalau boleh Tuhan, jamalah mereka, berikan mereka semua rahmat kesembuhan. Berkatilah juga orang-orang yang merawat mereka, siapapun itu, agar mereka tetap setia. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.